Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnaldi Putra Harlianto dari D3 PCCTIB 2019 dengan nomor NRP 2103 197008. Ya, di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan proyek 2 dari mata kuliah administrasi jaringan. Dan ini contoh soalnya, maaf, ini soalnya ya, bukan contoh, ini soalnya dari proyek 2. Ini topologi awalnya. Dan buatlah dua email server. Dua email server memiliki dua domain berbeda. Domain 1 URG dan domain 2 URG. Ini nanti terserah ya domainnya. Kemudian domain 1 first name Anda dan domain 2 last name. Di email server, di email server 1 terdapat 4 user, yaitu Agus, Anton, Ana, dan Ani. Di email server 2 juga terdapat 4 user, yaitu Tony, Tono, Tini, dan Tina. Selanjutnya percobaan berhasil jika semua user dapat berkirim email satu sama lain walaupun berbeda domain. Itu soalnya. Kemudian kedua, mail server masing-masing merupakan webmail. Anda boleh menggunakan Sugarmail atau lainnya yang sejenisnya. Setelah itu, selain itu kedua mail server mendukung penggunaan protokol POP dan IMAP. Nanti kita install juga sehingga user di komputernya masing-masing dapat mendownload email dari mail server menggunakan protokol POP3 dan IMAP. Anda bebas menggunakan mail client, mail user again. Kemudian di mail server 1 terdapat mailing list bernama siswa at domain1.org yang anggotanya semua user laki-laki. Dan yang kedua, mail server kedua terdapat mailing list bernama siswi dan domain 2.org yang anggotanya semua user perempuan. Mailing list harus menggunakan mailman, tidak sekedar etc aliases. Oke, nanti kita coba juga. Opsional tidak wajib, tapi akan mendapat nilai tambahan software spam assassin untuk mencegah pendeteksi spam. Ini deadline-nya. Oke, langsung saja. Pertama-tama, di sini saya sudah menyiapkan dua virtual VM VirtualBox, yaitu yang satu berbasis GUI, Project 2 GUI Virtual Machine 2, dan Project 2 CLI Virtual Machine 1. Oke, kita lanjut ke GUI terlebih dahulu. Kita ubah settingannya menjadi Bridge. Oh ya sudah, kita jalankan. Pastikan Anda connect ke internet. Kita masuk terlebih dahulu. Di sini ini loginnya sesuai dengan yang Anda buat tadi. Di sini saya menggunakan last name saya, yaitu karena nama saya Retnaldi Putra Harlianto. Di sini saya menggunakan Harlianto. Oke, selanjutnya kita buka terminal. Kita masuk ke dalam user root terlebih dahulu. Pastikan sudah mempunyai bin 9 atau DNS server. Yang pertama-tama kita setting terlebih dahulu DNS servernya. Karena di sini udah pernah saya coba, kita tambah, jadi kita cukup menambah-nambahkan saja. Nano etc, kita masukkan name conf lokal terlebih dahulu. Ini di bagian sini kita copy saja untuk mempersingkat waktu.
Setelah itu ini kita ganti dengan Harlianto. Ini penempatannya sesuai dengan Harlianto.ti. Jadi gini ya. Penempatannya sesuai dengan di mana tempatnya DB Harlianto ini. Kita taruh di var cacebin. Oke, nanti kita buka. Kita cek terlebih dahulu IP-nya, kita menggunakan IP berapa? 43.243. Oke, kita ganti di sini 43 juga. 43. Setelah itu kita masuk ke var cache yang ada di bin, kita ls. Kita masuk ke nano db Harlianto. Ini udah pernah saya buat, kita tinggal menggantinya. Maaf, 43.243 ya. Oke, 43. Kita rubah semuanya 43 titik. Ini sesuai dengan berapa IP yang didapat oleh Debian tersebut ya. Bila teman-teman ingin mencoba, kita tambahkan di sini MX dan IP-nya yaitu 243, kemudian kita tambahkan mail harlianto.ti. Seperti ini. Oke. Oh, maaf, ini kita ganti 43. Selanjutnya di bagian Retnaldi-nya nanti kita copy, tapi kita belum tahu karena kita belum buka IP yang maaf, yang ada di CLI belum kita ubah, jadi kita fokus ke sini terlebih dahulu. Kita lihat DB reverse-nya. Untuk DB reverse-nya ini kita hapus. Kita ubah 243 dan ininya mail harlianto.ti. Oke. Kemudian yang di sini nanti kita juga ubah mail retnaldi.com, tapi belum tahu ya detail IP dari Retnaldi ini nantinya mendapatkan IP berapa, kita belum tahu. Kemudian kita keluar, kita save, kita atur resolve-nya. Kita atur 243. Oke, setelah itu kita restart bin 9 restart. Oke, kita cek ns lookup. Oh, ini belum terinstall. Ada yang belum terinstall.
Error ini. Ini kita ganti ini dulu supaya agar mendapatkan internet. Kita cek apa Google. Oke, sudah dapat IP Google-nya. Kemudian kita install DNS utils-nya buat cek NS lookup nantinya. Oke, udah bisa. Kemudian kita kembali dan kita ganti lagi 243 bin. Kita coba apakah bisa. Oke, udah bisa. NS lookup. Kita cek mail harlianto.ti. Oke, udah bisa. Kemudian kita cek itu 843243. Oke, udah jalan. Sip. Oke, jika sudah selesai di bagian DNS servernya dan sudah jalan, kita ubah lagi di resolve agar mendapatkan internet. Kita restart bin-nya. Kemudian kita install Apache. Install Apache terlebih dahulu. Ini tergantung kecepatan internet teman-teman masing-masing apabila ingin mencobanya. Oke, Apache sudah. Sekarang install Courier. Courier IMAP dan Courier POP kita install terlebih dahulu seperti yang diminta oleh soal. Kita tunggu sebentar. Masih proses penginstalan. Kita pilih yes. Oke. Oke. Kita tunggu ini proses penginstalannya itu tadi masih download. Oke, postfix sudah selesai. Maaf. Core IMAP sekarang install servernya MySQL server. Ini juga penting. MySQL server kita install terlebih dahulu. Ini nantinya menjadikan database dari tugas kita. Ini masih proses penginstalan. MariaDB server dan MariaDB client-nya sudah tersetting.
Maka jika sudah kita beri password untuk MariaDB-nya. Caranya seperti ini. MySQL secure installation. Kemudian kita kasih passwordnya sesuai teman-teman nanti mau dikasih password apa. Ini urutannya yes, no, no, dan ini yang terakhir yes. Oke, thanks for using MariaDB. Oke, sudah selesai, maka sekarang install Postfix-nya. Install Postfix. Ini yang saya install ini semua sesuai dengan yang diminta oleh soal dari project 2 tersebut. Kita oke, kita pilih internet site. Kita masukkan rednaldi.ti, oke. Server mail name, oke. Kemudian kita tunggu. Oke, Postfix-nya sudah berhasil. Sekarang di sini saya tidak menggunakan Squirrel Mail, tapi di sini saya menggunakan Roncube untuk penulisannya. Roncube. Nah, bila ingin mempercepat penginstalan ya dimohon untuk menggunakan jaringan internet yang cukup cepat. Di sini saya menggunakan seadanya, jadi ya agak lama. Oke, ini kita pilih yes, kita masukkan password MySQL-nya tadi. Oke. Oke, udah berhasil. Karena di sini nanti menggunakan mailman, kita install sekarang juga mailman-nya agar nanti nggak install lagi. Di bagian mailman-nya kita install juga. Oke, kita pilih bahasanya. Di sini kita menggunakan English. Oke, ini penginstalannya. Oke, penginstalan mailman, Postfix, Courier IMAP, Courier Pop, Apache 2, MySQL Server semuanya sudah, dan Roncube untuk eh, penggantinya dari SquirrelMail tadi. Oke, jika sudah selesai semua, maka kita ubah resolve conf-nya. Kita ubah dengan IP-nya 243. Kita restart. Oke. Ini dinyatakan DNS server sudah berjalan semua. Maka kita ubah mulai dari Postfix-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke Postfix, nano etc Postfix di bagian main CF-nya. Di bagian main CF, bawah sendiri, oke, kita tambahkan
home mailbox maildir seperti ini. Kemudian di bagian network kita ganti 192.168.43.0/255. Kemudian di bagian my hostname kita tambahkan kita ganti seperti ini, mail kita ubah mail harlianto.ti. Kemudian di bagian sini kita tambahkan untuk my domain ini, kita tambahkan seperti ini, my domain kita tambahkan mail harlianto.ti. Oke, jika sudah selesai, kemudian ini /24 maildir sudah, home mailbox. Sini kita tambahkan relay domain yang nantinya kita isikan dengan domain yang ada di VM satunya yang di CLI nanti. Oke, sudah. Kemudian kita keluar, Ctrl X, Y, enter, kemudian kita restart. Ini kita ganti restart postfix. Oh sebentar, ini kita buat terlebih dulu maildir make di bagian etc scale tadi belum saya buat maildir. Oke, maildir sudah dibuat. Kemudian kita lanjut ke roundcube-nya, nano etc roundcube apache. Oke, di sini di bawahnya alias ini kita buat seperti ini, virtual host. Kita copy ini, oh maaf, seperti ini penutupnya. Virtual host kita tambahkan bintang 280, kemudian dokumen rootnya kita buat var /lib /roundcube. Dan server name-nya kita masukkan mail harlianto.ti. Oke, setelah itu kita keluar, dan di bagian config-nya
config inc php ya, kita masuk di sini. Config inc php ini kita isikan dengan harlianto.ti dan di sini kita masukkan IP-nya 68.43.243 sesuai IP yang kita dapat. Kemudian kita restart, setelah itu kita keluar dan kita restart Apache-nya. Apache. Oke, udah berhasil. Kita buat ini karena di VM kedua, berarti kita lihat terlebih dahulu dengan nama Tony Tono Tini Tina. Oke, kita buat add user Tono dengan password terserah atau yang nantinya bisa dibuat login. Kemudian kebalik ya, itu tadi Tono enggak pas. Sekarang Tani Tono Tani Tini Tina Tini dan Tina. Oke, setelah itu kita coba nslookup terlebih dahulu 168.43.243. Oke, Harlianto. Langsung saja kita buka browser di sini, kita coba. Kita masuk dengan mail harlianto.ti. Oke, bisa menuju ke roundcube-nya udah berhasil. Kita coba masuk dengan user Tani. Apakah bisa login? Oke, bisa. Kita coba kirim dengan domain yang sama. Kita coba kirim ke Tani, kirim ke Tono @harlianto.ti. Coba domain sama. Oke, kita kirim. Oke, berhasil. Kita lihat di send. Berhasil. Kita lihat, kita logout. Kita masuk ke user Tono. Kemudian kita cek. Oh, ini udah berhasil. Domain sama. Berarti untuk konfigurasi pertamanya udah selesai. Kemudian kita logout ini ya, kita logout. Setelah itu jika udah selesai kita ganti tugasnya yang kedua, yaitu mengirim dengan beda domain. Kita hidupkan terlebih dahulu CLI-nya. Kita masuk GNU Linux. Dengan user di sini saya bukan user Retnaldi karena ini merupakan VM pertama. Oh, ini menemukan IP 43.589. Oke, nanti kita ganti. Oke, di sini kita install terlebih dahulu DNS-nya. Ini sudah terinstall, kemudian kita buat dari 0 yang di sini.
Oke, kita buat dari nol karena di sini belum pernah saya buat. Jadinya kita mengerjakannya mulai dari awal. Oke, kita coba terlebih dahulu. Zone sama rednaldi.com tipe master ini sama seperti yang ada di file yang GUI tadi, tetapi ini belum eh, belum ada isinya, jadi kita buat mulai dari awal. Belum pernah saya buat, coba db rednaldi. Kemudian kita buat untuk yang reverse zone, maaf, zone, kemudian 43 ya tadi, 43 1 kita balik ya, 168 119 19 43. Oke, kemudian in sini in addr titik arpa kita buat tipe master dan penempatan filenya sama, var cacebin db harlianto, ini sama seperti yang tadi ya. Oh maaf, db reverse. Oke, setelah itu kalau di sini nggak bisa apa-apa sih, jadi ngetik zone harlianto.ti tipe master file slash var cacebin bin db harlianto. Oke, sini udah selesai di bagian name.conf lokal. Selanjutnya kita pindah ke cd var cacebin ls. Kita buat nano di db rednaldi terlebih dahulu. Kita buat gini, kita buat dari 0. Ini kita buat, ini tulisannya bin data file for local loopback interface. Kemudian di bagian sini kita tambahkan
TTL 64.800 60.4.800. Kemudian kita tambahkan add. Setelah itu kita tambahkan localhost root localhost. Setelah itu kita tambahkan seperti ini. Kita 64.800. Oh maaf, kan refresh dan 86.400 sebagai retry, dan juga 241.000, oh maaf, 2.419.200 gini, 241. Kemudian expire dan 60.4.800 negatif. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi add in ns local, oh maaf, localhostnya kecil, localhost, dan add in a IP-nya 6843.86 kalau tadi salah. Enter, kita IP A terlebih dahulu. 89 4389. Oke, kita ganti 4389. Kemudian di sini ada tambahan lagi ini in mx 89 mail rednaldi.com. Kemudian kita tambahkan lagi www in a, setelah itu mail in a, dan list in a, dan terakhir proxy in. Sini tinggal menambahkan IP-nya. Kita tambahkan IP-nya sesuai dengan yang di atas. Oke, jika sudah selesai, nah ini kita cek apakah nano dp Harlianto. Oke, setelah itu jika sudah selesai semuanya, kita Ctrl X, enter, maka kita copy dp Harlianto, oh maaf, dp Rednaldi, ini nano dp Harlianto, dengan IP kita ganti dengan IP 243 seperti IP-nya
yang ada di VM1 ini kita ganti harlianto.ti, dan ini juga 243. Oke, setelah itu di bagian reverse kita kopikan juga, kita ganti db reverse, kita masuk db. Di sini kita ganti bin reverse. Oh, datanya tetap data file for broadcast zone. Ini broadcast zone. Kemudian kita hapus ini. Ini diganti dengan seperti ini. Ini IP-nya 89, yang ini 243 in ptr mail harlianto.ti. Ini kita juga ganti ptr. Oke, kita Ctrl X, Y, enter. Kita coba sekarang, kita cek satu persatu. Ini udah benar, dan dp Retnaldi-nya juga udah benar. Oke, sekarang kita masuk ke install dns utils. Oke, dan sudah kita masuk ke nano etc resolve.conf. Ini kita ganti 89 sesuai IP. Dan kita restart etc ini d networking restart. Oh, maaf, networking bin 9 ya. Maaf. Oke, pinnya tetap. Kita ganti bin 9. Kita ns look up. Kita coba yang harlianto, coba apakah bisa harlianto.ti. Oh, ini resolve-nya kembali lagi ya, habis di restart jaringannya. Kemudian kita nyoba. Oh, gini. Oh, ini berarti di bagian db db harlianto ini kita isi 89. Nah, diisi bentar, kita cek terlebih dahulu. Oh, seperti ini. Kita coba seperti ini ya, M43.1 yang di Retnaldi juga. Oh, kalau titik 1 berarti bentar. Kita coba dulu.
kita kembalikan ke 89, kita restart, kita lihat resolve-nya. Oke, 2 ns lookup 192.168.43.89 masih error. Maaf, ini pasti ada yang salah. Ini 4389. Kita cek di sini apakah benar. Kita samakan. Kita coba yang di DP Herlianto. Oke. 243 3 juga. Oh, maaf. Ini di bagian etc apa maaf, bin named conf lokal. Kita cek di sini apakah ada kekeliruan. Di reverse. Zan 43.192.168.43 tipe masternya udah, file data DB reverse. Kita cek apakah ada yang salah. etc network interface. Ini udah sudah CP, pakai ini udah BridgeG ya. Oh iya, udah BridgeG adapter, udah bener. Named conf lokal udah semua. Reverse varchar bin kita cek ls nano db reverse. Kita cek di sini lalu reverse tuh udah bener ya, ini 89 nanti ya kan. Oke, kita coba start, kemudian kita ns lookup. Oh, nih udah bisa. Udah berhasil ns lookupnya.
Coba rednaldi.com. Oh, rednaldi masih belum bisa ya. Oh, di coba dp rednaldi. Oke, kita cek lagi kurangnya di mana. Dan juga dp Harlianto. Kita cek apakah berpengaruh. Oke, ini udah bisa ya. Mail rednaldinya udah berhasil. Kemudian coba harlianto.ti. Oke. Ini berarti udah berhasil semua. Kita karena ini pakai CLI, saya pakai CLI ya. Jadi di sini saya lewat browser untuk pengecekannya. Kita masukkan IP-nya 168.43.89. Oh, maaf. Ini belum terinstall yang lainnya ya. Oke, ini udah berhasil. Kemudian kita install apt install apache 2. Oh, maaf, nggak bisa. Ini resolve-nya etc resolve. Ini harus kita buat satu terlebih dahulu. Start. Kita install apache-nya sekarang. Oke, sambil menunggu apache-nya terinstall, kita tunggu. Apache-nya sudah terinstall, kemudian kita install courier. Courier IMAP, courier pop. Kita install. Oke, sambil menunggu instalannya selesai, kita pindah ke GUI kedua. Kita setting dengan IP 18 di rednaldi, di db reverse-nya sudah db rednaldi. Ini kita kasih IP dengan nomor IP 89. Semua IP-nya. Oke, kita restart etc bin 9. Oh, maaf. Ini .dev press. Oke, kita coba lookup mail.rednaldi.com. Oh, ini resolve-nya belum kita ganti nano etc resolve. Ini kita ganti 243 terlebih dahulu dan kita restart. Kita coba. Oke, udah berhasil. Oke, ini Debian yang VM keduanya sudah berhasil. Kita install seperti tadi courier IMAP dan courier pop-nya.
Setelah itu kita install SQL Server. Nah, tunggu masih proses download ini. Masih proses downloadnya. Agak lama kalau Corel IMAP dan WordPop ini karena filenya cukup besar ya. Maaf, MySQL Server maksud saya. Ini kan tadi MySQL Server ya. Ini sama penginstalannya kita gunakan semua Roundcube dan Mailman-nya kita install sekaligus agar nanti tidak install lagi. Oke, berhasil. Kemudian kita MySQL Secure Installation, kita beri password seperti tadi. Oke, berhasil. Kemudian kita install Postfix-nya. Kita melakukan penginstalan Postfix. .naldi.com, oke. Kemudian kita install Roundcube-nya juga. Kita install Roundcube. Dan yang terakhir nanti kita install Mailman sekaligus agar nanti tinggal mengerjakan saja, tidak perlu install lagi. Kita pilih yes, kita masukkan passwordnya tadi, kemudian kita tunggu. Oke, selesai. Kemudian cukup selesai, kita install Mailman. Kita pilih English, oke. Sebentar, masih proses penginstalannya.
Oke, semuanya sudah terinstall. Kemudian kita kembalikan lagi resolve-nya menjadi 89. Dan kita restart bin-nya. Oke, lanjut kita mulai dari maaf, kita mail di remit terlebih dahulu ya. Etc scale mail dir. Oke, kita mulai dari postfix main cf. Oke, kita tambahkan home mailbox mail dir slash dan relay domains harlianto.ti yang agar bisa terhubung menggunakan beda domain. Ini komennya kita hapus saja. Kita masukkan 192.168.43.0/24/24. Oke, kita tambahkan my domain mail. Oh maaf, apa penulisannya? Benar seperti ini. My domain, oke, my domain retnaldi.com. Namanya kita hapus mail retnaldi.com. Oke, udah benar semua. Oke, setelah itu kita keluar, Ctrl X, enter, kita restart postfix-nya. Terusnya kita restart, kita masuk sekarang ke nano etc roundcube apache. Di sini kita tambahkan virtual host bintang 80 untuk tutup. Slash virtual host, dan ini kita masukkan dokumen root-nya, dokumen root var lib roundcube dan server name-nya mail retnaldi.com. Oke, setelah itu udah selesai. Nah, kita cek roundcube var lib dokumen root. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke config inc. Di sini di bagian default host kita tambahkan retnaldi.com, dan di bagian SMTP server kita tambahkan 43.89 domainnya, IP-nya tadi. Oke, kemudian kita restart apache-nya. Kita cek tadi disuruh membuat user dengan nama siapa saja. Oh, ini udah berhasil. Kita tinggal akses nantinya. Agus Anton Ana Ani. Oke, add user Agus Anton Ana dan yang terakhir Ani. Oke, kita coba untuk masuk ke sini, lihat sini. Oke, udah langsung ya. Kita berhasil ke roundcube-nya. Kita masuk di Windows, karena kalau di CLI kan nggak ada Firefox-nya ya. Kita masuk dengan user, kita coba yang perempuan, kita masuk ke user Ana.
Apa bisa? Oke, berhasil. Kita coba tulis pesan, kita kirim ke ani@rednaldi.com. Coba satu domain. Kita kirim. Oke, surat berhasil terkirim ya. Kita coba cek di Ani. Oke, ini suratnya sudah masuk. Setelah itu kita coba juga tulis pesan ke beda domain ya. Kita coba kirim ke tono at maaf ya, kita coba ke tono.harlianto.ti. Coba 2 dengan pesannya beda domain. Apakah berhasil? Oke, ke tono udah berhasil. Kemudian kita cek lewat VM sini. Oh maaf, ini Harlianto. Dari softnya kita ganti 243. Kemudian kita restart. Kita IPA. Oke, kita coba masuk ke user tono mail harlianto.ti tono. Oh maaf, ini masih belum bisa masuk. Kita coba ke ani@com. Oke, beda domain kirim. Kok selalu ada pesan ini ya? Kita keluar dulu. Oh, ini ada kesalahan. Kita cek di bagian Oke, selanjutnya sekarang kita coba kirim menggunakan beda domain ya. Ini kita coba kirim ke tani@harlianto.ti. Coba beda domain. Kita kirim. Oh, maaf, ada keeroran nih tadi. Kita cek terlebih dahulu di sini. Oh, ini kita ganti 89. Kita start. Kita coba refresh. Lalu kita masuk ke Agus. Selanjutnya, apakah terkirim tadi? Oh, belum. Kita kirim lagi ke tani@harlianto.ti. Maaf, kita coba beda domain. Kita kirim. Oke, berhasil. Kita cek sekarang di domain yang dia ada di sini. Kita logout terlebih dahulu ini. Kita coba masuk ke Tani. Oh maaf, Tani itu passwordnya Tani.
Nih masuk pesan dari Agus. Oh, nih beda domain udah masuk. Oke, ini udah berhasil untuk beda domainnya. Untuk tugas selanjutnya kita baca terlebih dahulu soalnya menggunakan webmail sudah berhasil. Protokol POP3 dan IMAP oke. Kita di sini menggunakan eh, kita coba menggunakan Thunderbird. Sini kita menggunakan Thunderbird. Apakah berhasil? Jadi kini kita masuk menggunakan user Harlianto. Kita coba terlebih dahulu. Oke, ini udah masuk. Ini kita close. Kemudian kita ini punya saya yang pernah saya buat ya. Maaf. Kemudian kita di sini menambahkan baru akun email sudah ada. Kita beri nama, kita masuk dengan Harlianto yang maaf pilihannya Harlianto tadi itu apa aja ya lupa saya. Berarti kita menggunakan yang Tini. Oke. Kita masuk menggunakan yang Tini. Tini di sini menggunakan alamat IP-nya 168.43.243. Oke, kita lanjutkan coba. Berhasil. Oke, kita ini udah selesai. Maaf, code diulang. Ini ada yang salah nih. Maaf. IMAP udah bener. 9243.243. Oh, kita coba yang tono aja. Tono. Pak, kita cek apakah berubah resultnya. Kalau resultnya berubah itu nggak bisa ya result. Oh enggak, resultnya tetap ini. Masih nggak bisa ini. Di sini harus pakai ini Harlianto. Masih nggak bisa. Tono ini harusnya bisa nih, tapi apa harus dibuat seperti ini ya? Mail harlianto.ti. Kita coba. Oh, maaf. Ini sandinya itu salah ini. Tono itu kedua. Ini ada yang salah, masih nggak bisa.
kita ganti dengan IP 24243. Nah, harusnya bisa nih. 929843 ya udah sama ya. Masih nggak bisa nih. Kita coba Windows R. Kita CMD dulu. Dapat IP berapa ini? 4360 harusnya bisa. 843243. Coping. Jalan. Tapi kan speednya nggak bisa. Bentar. Ini sudah ada. Kita bertani. Ini @19168 Oh, mungkin perlu restart bagian Apache-nya nih ya. Kita coba restart Apache dulu. Oke, kita coba login. Masih nggak bisa ini. Oke, tadi di Thunderbird-nya mungkin ada kekeliruan. Jadi kita lanjut ke mailman-nya. Kita coba mailman-nya di GUI 1 ya. Untuk prosedur pengerjaan mailman, kita masuk di sini nano etc mailman nah ini di bagian sini ya kita cari ini mt apostrofnya kita buka terlebih dahulu, kita uncomment, kemudian kita keluar. Setelah itu kita masuk, kita buat new listnya dengan nama mailman, yaitu kita buat di agus@rednaldi.com. Oke, dengan passwordnya jangan lupa. Kemudian setelah itu kita kopikan cp etc mailman apache-conf ke dalam etc apache 2 sheets available mailman.conf. Oke, jadi setelah tercopy, kemudian kita a2 inside mailman.conf. Oke, setelah itu udah berhasil, kita restart service mailman restart. Oh maaf, ini kurang, mailman restart. Oke, udah berhasil. Kita buka
di browsernya. Oh maaf, kita itu A2nmod cgit, yaitu sistem ctl restart apache 2 Oke, berhasil. Kemudian kita keluar, kita masuk lagi dan masuk ke dalam Sir Agus tadi, dan ini ada pesan. Nah, ini kita masuk ke list info. Pak, kita masuk. Oh, maaf. Ini kita ganti dengan IP ya, karena beda halaman 168.43.89. Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya kita masuk di sini, karena di bagian VM1 ini laki-laki semua, maka kita buat new list lagi, ini new list lagi, kemudian kita masukkan Agus dan siapa ini tadi ya, saya lupa. Agus dan Anton. Oke, kita masukkan Anton at rednaldi.com. Oke, setelah itu kita tambahkan di bagian postfig main cf ya, di nano etc postfig main cf. Di bagian bawah sendiri kita tambahkan bukan di bawah sendiri, tapi di sini ya, hash. Kita tambahkan, kita koma ya, kita koma ini hash var lib mailman data aliases, seperti ini. Di bagian alias map kita tambahkan seperti itu. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart postfig-nya. Ini saja kita ganti postfig restart. Oke, berhasil. Setelah itu kita masuk lagi ke admin lagi ya, berarti di sini list infonya kita hapus, kita ganti admin lagi. Oke, masuk, kita masukkan passwordnya tadi, kemudian kita menuju ke membership management, mass subscription ini kita klik, kemudian kita masukkan data siapa saja yang nantinya mendapatkan pesan. Kita coba di sini agus@rednaldi.com, dan yang kedua Anton @rednaldi.com, dan Tony ya @harlianto.ti, dan Tono @harlianto.ti. Oke, setelah itu, setelah semua selesai, kita geser ke bawah. Oh maaf, kita klik submit your change. Setelah itu ya, ini settingannya seperti ini. Setelah itu kita submit. Setelah itu udah berhasil successfully subscribed ini. Kemudian kita pindah ke membership list ini. Kita pilih Anton, kan tadi menjadi modnya ya.
Kita tambahkan seperti ini. Nah, sebagai moderator, kemudian kita submit. Oke, berhasil. Kemudian setelah sudah selesai, kita coba kirim pesan melalui si Anton. Pengirimannya itu seperti ini ya. Kita coba di sini. Kita keluar dulu, kita masuk lagi di Anton. Oh, maaf, ini mungkin ada kesalahan di resolve-nya. Kita start, kemudian kita masuk lagi. Oke, udah bisa. Ini ada welcome. Di sini lagi eternity.com. Kemudian kita coba kirim ke lagi @rednaldi.com. Mailman. Kita kirim. Oke, terkirim, dan kita kirim lagi @harlianto.ti mailman dan mailman. Oke, kita kirim juga. Kita cek. Ini sudah terkirim semua. Ini dengan nama mailman dari pengirim Anton. Kemudian kita cek juga di Agus. Oke, ini juga mendapat juga pesannya. Ini mailman namanya, dari pengirimnya, ownernya rednaldi.com. Kita cek juga di sini harlianto.ti. Maaf, Harlianto. Kita cek juga di bagian sini. Kita masuk ke user Tony. Maaf, ini resolve-nya ganti 243. Pin 9. Oke. Dan kita masuk, coba ini berhasil. Oh, maaf, Tani ya, bukan Tony. Mail Tani, passwordnya ini. Jadi contoh pengirimannya itu seperti itu. Bisa dicoba untuk teman-teman yang mau mencoba. Coba kita coba di Tono. Ini mendapatkan pesan ya, Tono. Mailman dari rednaldi.com. Ini filenya, dapat mendapatkan pesan. Kemudian kita cek di Tani tadi penulisannya apa salah ya. Nah, kita cek dulu. Oh, maaf, ini penulisannya salah. Tadi saya penulisan Tony, sebenarnya ini harusnya Tani ya. Tapi itu udah berhasil.
Untuk project 2-nya udah selesai semua, mailman udah bisa, kirim beda domain juga bisa. Jadi cukup sekian presentasi video project 2 dari saya tentang Diputi Herlanto. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.